Antrean ambulan pembawa pasien COVID-19 di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Antrean pasien tersebut disebabkan minimnya ruangan instalasi gawat darurat. Dalam rekaman video amatir, antrean ambulan pembawa pasien COVID-19 di rumah sakit yang diunggah oleh nakes ini memperlihatkan para nakes harus menunggu giliran mengantarkan pasien COVID ke IGD. Dari hasil pengecekan video, Ketua Satgas COVID-19 Garut membenarkan video tersebut dan menemukan IGD yang kekurangan regulator oksigen pada Rabu 7 Juli kemarin. Pihak Satgas COVID-19 Garut memastikan tak akan terulang lagi hal yang serupa karena ketersediaan regulator dan oksigen kini sudah normal. Pemirsa, sekarang kita akan membahas hal tersebut dengan Ketua Satgas COVID-19 Garut. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID-19, kita sudah bersama dengan Pak Budi Gunadi dari Ketua Satgas COVID-19. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Yohana Gunawan. Oke, Pak, bagaimana untuk kondisi saat ini, Pak, di sana? Apakah ketersediaan oksigen kini sudah bisa sesuai dengan kebutuhan di sana, Pak? Ya, tentu kami memperhatikan sekali tentang penyelamatan ya. Jadi oksigen di Kabupaten Garut meskipun dalam keadaan terbatas kami masih mencukupi. Apalagi dalam beberapa hari ke depan Bapak Gubernur akan mendrop ya kepada daerah-daerah untuk persiapan oksigen. Dan kita komitmen semua di Jawa Barat bahwa oksigen merupakan salah satu instrumen menyelamatkan dalam waktu singkat kepada pasien yang bergejala berat dan darurat. Lalu ini apa yang menyebabkan kemarin sempat viral di media sosial mengenai antrean panjang ambulans ini, Pak, di ruang IGD. Apa sebetulnya yang menghambat untuk bisa memenuhi kebutuhan para pasien di sana, Pak? Ya, kejadian kemarin itu saya sidak jam 8 ya, jam 8 malam. Memang kami ada berita masuk ke HP darurat saya bahwa ada antrian di rumah sakit daerah. Tentu kami melakukan langkah-langkah cepat, ini diakibatkan oleh adanya hambatan mengenai masalah prosedur ketika orang itu masuk. Ketika pasien masuk seharusnya itu langsung dilakukan pemeriksaan awal hanya 15 menit. Setelah dipasang oksigen, terus ditentukan kalau saturasinya rendah, dia langsung dikasih alat HNSC atau ventilator, kalau dalam kondisi yang masih normal masuk ke ruangan. Nah, tentu prosedur ini kami persingkat ya, dan sekarang sudah selesai. Dan ini juga berdampak kalau memang misalnya prosedurnya terlalu lama, ini berdampak terhadap antrian. Nah, kenapa ini terjadi antrian? Karena memang ada prosedur. Ketika masuk itu kita harus ada dulu pemeriksaan daripada paru-paru ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan itu. Nah, sekarang kita menggunakan alat yang mobile untuk pemeriksaan paru-paru. Dan tentu pemeriksaan ini juga dilakukan dengan sangat seksama ketika harus ada di kamar. Jadi di IGD-nya kita hilangkan dan sekarang alhamdulillah kita sudah melakukan prosedur itu dan sekarang sudah lancar kembali. Karena kami Garut ini daerahnya luas sekali. Kami 42 kecamatan dengan 421 desa. Tentu dengan jumlah penduduk yang 2,7 kami harus siap siaga. Ketika ada kiriman pasien-pasien darurat dari puskesmas yang jaraknya bisa 100 kilo, 120 kilo, 150 kilo, ini bisa diatasi langsung. Dan tentu kami dari tim Satgas COVID-19 dengan SUD, dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini. Jadi mulai dari hari ini tidak ada lagi, dari tadi malam juga tidak ada lagi antrian-antrian ini, dan kami memfokuskan terhadap penanganan kedaruratan di rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Rudi atas informasinya mengenai antrean pasien COVID-19 yang kemarin sempat viral. Semoga tidak terulang kembali ya, Pak. Dan pemirsa terima sekarang, kasih Bu Yana, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Dan pemirsa berikutnya kita akan beralih ke informasi di Wisma Atlet. Kini kita sudah bersama dengan reporter Christopher Immanuel. Christopher, bagaimana untuk kondisi situasi saat ini di Wisma Atlet? Apakah ada penambahan pasien di sana yang cukup meningkat di pagi hari ini? Selamat pagi, Yohana dan pemirsa. Memang untuk jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit
darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini saat ini dirawat sebanyak 5.899 pasien. Ini artinya terjadi pengurangan jumlah pasien sebanyak 5 pasien dari hari sebelumnya, di mana merawat 5.904 pasien. Dan memang jika melihat tren penurunan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah terjadi sejak tanggal 1 Juli yang lalu, di mana sejak tanggal 1 hingga 7 ini memang untuk data tren penurunan pasien positif ini terjadi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini. Dan untuk tingkat keterisian tempat tidur sendiri sudah turun mencapai 74%, di mana sebelumnya sempat mencapai hingga 75% untuk bed occupancy rate di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Dan untuk total bed yang masih ada disiapkan hingga saat ini ada 7.894 tempat tidur secara total yang disiapkan di tower 4, 5, 6, dan 7 untuk merawat pasien positif COVID-19. Dan memang untuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini hanya memperbolehkan pasien yang memiliki gejala atau gejala sedang hingga berat dan tidak lagi menerima pasien tanpa gejala atau OTG, yang dimana nanti OTG, para pasien OTG tersebut akan dialihkan ke Wisma Atlet Pademangan atau Tower 8, atau juga nanti akan diinstruksikan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan untuk ketersediaan oksigen sentral sendiri di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini saat ini sudah ditambah, yang tadi semula ada 5 ton oksigen saat ini sudah bertambah hingga 10 ton. Dan untuk OTG atau pasien-pasien yang masih dapat melakukan isolasi mandiri, nanti dari pihak para pengurus yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini akan menginstruksikan mereka untuk melakukan konsultasi ke puskesmas terdekat sebelum nantinya melakukan isolasi mandiri. Dikarenakan memang untuk di RSDC Wisma Atlet sendiri hanya menerima pasien dengan gejala sedang hingga berat. Untuk sementara demikian, Yohana, kembali ke Anda di studio. Kesehatan sudah cukup, Kristo, dan ada berapa jumlah tenaga kesehatan yang kini tengah melakukan merawat pasien di sana? Ya, Yohana, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa untuk tenaga kesehatan sendiri sudah meminta dari pihak RSDC Wisma Atlet sendiri untuk penambahan tenaga kesehatan sebanyak 300 tenaga kesehatan ke Dinas Kesehatan juga. Nah, namun memang untuk tenaga kesehatan ini masih menunggu proses rekrutmen dari para relawan, kemudian nantinya untuk difokuskan merawat pasien positif yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Namun memang untuk secara keseluruhan selama sepekan terakhir ini memang untuk kondisi perawatan di Wisma Atlet ini cukup kondusif. Berdasarkan data juga dari sejak tanggal 1 hingga 7 Juli juga cenderung terjadi penurunan untuk pasien positif yang dirawat di RSDC Wisma Atlet ini. Dan memang juga untuk ketersediaan oksigen juga hingga saat ini masih tercukupi dengan penambahan hingga 10 ton oksigen sentral di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Yohana. Baik, terima kasih Christopher Immanuel melaporkan dari Wisma Atlet Jakarta Pusat.